eh, yang dilakukan oleh Yuliana ini sudah bergandengan dengan pemerintah atau belum? Oke. Ya, jadi kalau sekarang ini belum bergandengan dengan pemerintah, jadi masih volunteer based community, masih belum bergabung sama pemerintah. Mungkin hopefully ya, kalau antusiasnya dari masyarakatnya juga banyak, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder lainnya gitu. Karena kolaborasi dengan pemerintah akan sangat penting ya untuk leveling up si topik ini, karena kalau misalkan Yuliana dan teman-temannya sudah berupaya sedemikian keras untuk mengedukasi masyarakat untuk mengurangi sampah dan bahkan membersihkan pantainya, tapi kalau pemerintahnya nggak membuat peraturan yang tegas bahwa hey jangan nyampah, kalau nyampah nanti didenda, tapi kalau nggak ada peraturan itu kan jadi ibaratnya upayanya Yuliana akan sia-sia dalam tanda kutip dan akan terus-terusan datang ke titik yang sama membersihkan sampah yang jumlahnya tidak akan pernah berkurang gitu kan ya. Dan ini juga ada banyak, sebetulnya ada satu orang yang kayaknya tertarik juga untuk bergabung dengan gerakan-gerakan seperti ini. Sepertinya bisa langsung cari di sosial media sepertinya ya Yuliana, bisa langsung cari aja beach clean up Bali, kalau nggak beach clean up mana gitu. Lalu ya sebenarnya itu pertanyaan terakhir dari saya, dan waktunya juga sudah habis sebetulnya. Cuman saya masih pengen ngobrol karena seru banget nih topiknya. Boleh nggak kita ngobrol lagi aja yang lain? Kita ngobrol belakangan, ntar acara lainnya lanjutin aja. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Cassandra, Ulfa, Hanif, dan juga Yuliana atas pemaparannya. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan juga sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita sudah sampai pada bagian akhir dari sesi pertama. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti sesi kedua, yaitu sesi berbagi dari tim alumni beasiswa Erasmus yang akan berbagi kiat untuk menembus beasiswa. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi intensif dengan berbagai coach yang akan memandu teman-teman cara membuat motivation letter. Penting banget buat daftar S2 ataupun S3, terutama kalau misalkan kita mau daftar beasiswa ya. Untuk itu saya persilakan Hanifalah dan tim EMJMD untuk mengambil alih. Saya Tri Satriandesa berterima kasih atas perhatian rekan-rekan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Semoga rekan-rekan semua selalu sukses dan mendapatkan yang terbaik dari mengikuti acara ini. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Oke, kuliah ke Eropa ala anak Sultan, Jack. Lalu dengan beasiswa Erasmus Mundus, aku bisa kuliah ke 4 negara. Kali ini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain. Ada batasan umur? Enggak ada. Sudah punya S2, boleh apply lagi? Boleh. Udah punya S3 pun, tetap masih boleh apply. Perlukah mencari profesor dulu? Tidak. Perlukah dapat EOE dulu? Tidak. Perlukah apply ke universitas secara terpisah? Tidak. Cukup satu aplikasi untuk apply sekaligus ke universitas dan beasiswanya. Apakah mobilitas suatu keharusan? Ya, karena di beasiswa Erasmus Mundus mewajibkan kita untuk berkuliah di minimal 2 negara di Eropa. Dalam kasusku dulu kuliah ke 4 negara. Asik banget kan? Travel sambil kuliah, berasa anak sultan. Terus uang travelnya gimana? Harus bayar sendiri atau dibayarin? Dibayarin dong. Selain biaya hidup dan uang kuliah, kita juga diberikan uang travel sebesar 4.000 euro per tahunnya. Semoga membantu. Halo, selamat siang semuanya. Kita akan masuk langsung ke sesi berikutnya.
mungkin sesi ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu oleh para aplikasi juga para viewers kita semua, karena kita bisa hadir di hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021 di Erasmus Day 2021 Jakarta, Indonesia. Ini teman-teman kalau kita boleh info sedikit ke semuanya, Erasmus Day ini spesial karena kita diselenggarakan serentak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di Kenya, di Eropa, di Amerika Serikat, di lain-lain, untuk kita memberikan semangat juga kepada teman-teman lain mengenai Erasmus dan juga tentunya program-program yang kita tawarkan. Saat ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama para alumni, para coaches yang juga akan siap nanti memberikan insight dan juga input untuk para viewers. Saya juga bersama teman saya, Liviani. Selamat siang, Livia, apa kabar? Hai, Mungkin Firza, Livi bisa cerita sedikit kira-kira rangkaian acara kita apa aja di siang hari ini. Baik, jadi pada hari ini kita akan mulai dengan mungkin membuat teman-teman yang masih penasaran apa sih tadi yang di TikTok beasiswa anak sultan. Maksudnya apa sih definisi beasiswa anak sultan? Tapi I mean like in a real way, what is EMGMD as it is, bukan karena anak sultannya. Nanti akan langsung dijelaskan oleh Kak Dwi, lalu akan dilanjutkan dengan how to write a motivation letter. Gimana sih cara nulis yang baik secara general, itu akan dibawakan oleh Hanif juga, dan juga akan dilanjutkan oleh sesi one-on-one bersama dengan para mentor untuk para teman-teman yang sudah mengirimkan aplikasinya dan terpilih. Untuk teman-teman yang belum terpilih, akan disediakan ruangan khusus di mana kita bisa ngobrol dan juga berdiskusi bersama mengenai motivation letter itu sendiri. Jadi gimana, Firza? Mau langsung? Atau Oke, mungkin sebelum kita kasih rules juga buat para viewers untuk pada siang hari ini, karena kita akan presentasi biar pada fokus dan juga mungkin lebih lebih on point. Kita harap kita akan close di chatting dan Q&A session. Nanti kita akan ada sesi sendiri tentunya untuk membahas itu. Jadi kita harapkan presentasi kita pada bisa fokus dan juga nanti ada sesinya bisa aktif nanyakan. Without any further ado, mungkin langsung kita invite ya Livi, Mbak Dwi untuk mulai acaranya. Okay, thank you, Firza and Livi. I will start share screen. Okay. Ya, thank you teman-teman semua. So, seperti tadi dijelaskan oleh Livi, I will share a bit information about scholarship information, Erasmus Plus scholarship untuk program master's degree. Mungkin sedikit refreshment tentang apa sih Erasmus Plus itu. Ada teman-teman yang sudah familiar, tapi bagi yang belum familiar, jadi Erasmus Plus adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Uni Eropa dan juga secara eksklusif diberikan kepada para pelajar, baik itu berasal dari negara-negara Uni Eropa maupun negara-negara non-Uni Eropa. Nah, ada beberapa jenis scholarship yang ditawarkan di Erasmus Plus ini. Yang pertama yang akan saya kupas lebih dalam yaitu Erasmus Mundus Joint Master Degree, di mana study periodnya itu ada yang 1 hingga 2 tahun. Adapun juga untuk doctoral degree, bisa cari tahu lebih dalam di link di bawahnya, di mana study periodnya itu sekitar berlangsung selama 3 tahun. Dan ada pula yang dinamakan Visiting Scholar for Academics or Researcher. Itu jadi bagian dari EMJMD, tapi tidak semua EMJMD menyediakan Visiting Scholar ini. Biasanya nanti ada teaching staff or researcher melakukan kegiatan teaching, like Visiting Scholar selama kurang lebih 3 bulan. Dan juga ada pun yang terakhir bernama International Mobility for Students and Staffs. Ini seperti exchange, tapi biasanya ada joint cooperation between the universities in Indonesia and also the university in Europe. Jadi memang tidak semua university di Indonesia ada program ini, tapi teman-teman bisa cari tahu di universitasnya apakah ada program ini atau tidak. Biasanya berlaku untuk baik itu bachelor, master, or doctoral degree untuk exchange selama 6 hingga 12 bulan. Nah, untuk mengupas lebih dalam lagi nih, untuk Erasmus Mundus Joint Master Degree program sendiri,
Nah, ini biasa diorganize oleh beberapa university under one consortium. Kita biasanya sebutnya konsorsium atau program. Jadi biasanya dalam satu konsorsium ini terdiri dari beberapa universitas dari beberapa negara, minimal 3, di mana study periodnya itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun.